Perkenalkan, saya Vianti, guru bahasa Indonesia dari unit SMP Alfi Sinajaga Karsa. Pada hari ini, Senin tanggal 21 Agustus 2023, akan menyampaikan hasil literasi atau review buku yang saya lakukan selama kurang lebih 1 minggu. Adapun buku yang akan saya sampaikan adalah berjudul Seni Berhubungan dengan Orang Lain. Ya, di sini buku ini kita lihat bahwa buku ini memiliki cover warna biru ya, kemudian sederhana sekali judulnya yang ditulis oleh Richard Templer, kemudian halamannya jumlahnya 238 dan penerbitnya ini adalah PT Gramedia. Baik, sekilas tentang buku ini, apa yang menjadi hal yang menarik buat saya untuk bisa mereview buku ini. Pada dasarnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tentunya akan selalu bertemu dengan masyarakat yang heterogen. Ya, heterogen di sini berarti kita pasti akan bertemu dengan orang yang berbeda, kapanpun, dimanapun, dan siapapun. Dalam perilaku dan perkataan tidak semua terkadang menjadi ekspektasi kita untuk mendapatkan situasi yang ideal dan bermasyarakat serta berlembaga. Hal yang real dalam perjalanan hidup kita berdampingan dengan orang lain adalah pasti kita akan menemukan banyak hal yang membuat kita terkadang merasa menjadi minder, rendah hati, dan tidak percaya diri. Ketika kita berhadapan dengan orang lain yang memiliki karakter beragam, ada hal yang harus kita siapkan agar kita menjadi orang yang kuat di antara di lingkungan orang-orang yang memang berbeda. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita harapkan? Apa yang kita bisa mainkan? Atau bagaimana kita mencari strategi ya untuk bisa menghadapi orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak dapat dipungkiri ya dan dihindari, dunia kerja menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk menempatkan diri menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana dalam menghadapi situasi yang pelik sekalipun. Dalam buku Seni Berhubungan dengan Orang Lain karya Richard Templer yang bercover warna biru ini, jumlah 238, saya ulang kembali, terbitan PT Gramedia Pusaka, ya, banyak mengupas tentang cerminan perilaku yang banyak dijumpai dalam sebuah organisasi, baik di dalam masyarakat maupun di lingkungan kerja. Beberapa hal yang dijelaskan dalam buku ini, yang pertama adalah memahami orang lain. Dalam buku ini mengharapkan bahwa kalau kita atau jika kita ingin ya merasakan senang berteman dengan jika orang lain ingin merasa senang berteman dengan kita, maka apa yang kita harus lakukan? Kita harus mengetahui apa yang akan membuat orang lain itu senang. Berarti kita di sini harus menemukan strategi yang pas ya kepada siapapun yang kita temui supaya orang lain itu mau berteman dengan kita tanpa paksaan. Tuh. Dan ini sejalan juga di dalam konsep Seven Habit ya, Stephen Covey. Apabila kita kaitkan dengan yang pernah disampaikan Stephen Covey itu sama dengan habit kelima, berusaha untuk mengerti orang lain dahulu baru kemudian dimengerti. Nah, maksudnya apa? Bahwa pakailah cara mendengarkan dengan empati agar dapat benar-benar dipengaruhi oleh orang lain yang mendorong mereka untuk balas mendengarkan Anda, dan berpikirlah terbuka untuk dapat Anda dapat mempengaruhi orang lain. Ini menciptakan suasana kepedulian, menghormati, dan memecah masalah secara positif. Nah, ibarat kata, kalau kita ingin orang lain berharap senang dengan kita, berarti ibaratnya itu analoginya seperti seorang bengkel ya. Dia akan tahu penyakit atau bagaimana cara mengatasi mesin tersebut agar menjadi baik kembali karena dia sudah punya ilmunya. Karena dia sudah paham bagaimana mengatasi permasalahan itu. Nah, kita juga demikian kalau kita mau menghadapi orang ataupun kita ingin orang lain suka dengan kita, ya tentunya kita memberikan cerminan baik kepada orang lain, atau kita harus tahu strategi apa yang bisa memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain. Lalu yang berikutnya adalah menolong orang lain. Dalam buku ini dijelaskan bahwa membantu orang itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Ya, karena kita adalah makhluk sosial, tidak akan mungkin hidup sendiri, dan kita akan selalu berhubungan dengan orang lain. Bagaimana supaya kita menjaga hubungan itu akan tetap menjadi baik? Ya tentu kembali kepada diri kita. Kita tidak boleh menjadi orang egois, kita tidak boleh merasa menang sendiri atau kita merasa orang yang paling hebat. Dalam kategori Seven Habit ini
kita akan harus menjadi orang yang proaktif. Proaktif di sini, kalau ada sesuatu yang salah atau sesuatu yang memang orang lain sedang merasakan kesulitan, kita tanpa basa-basi, tanpa harus berpikir panjang, kalau pada akhirnya memberikan keselamatan pada orang lain, maka kita harus cepat memberikan pertolongan. Dalam agama kita juga kan diharapkan bahwa seorang pribadi yang baik itu harus bisa memberikan pengaruh yang positif pada siapapun, memberikan tangan kita kepada kala orang lain sedang dalam kesulitan dengan hati yang luas seluas samudra. Kemudian yang ketiga adalah membuat orang lain berpihak pada kita. Nah, bagaimana orang lain itu berpihak pada kita? Tentunya kita harus bisa mampu mengerahkan kemampuan kita ya, agar kita bisa dipahami orang lain. Tapi di sini kita berusaha untuk mempengaruhi, itu bukan tujuan untuk kita manfaatkan, tetapi tujuannya adalah supaya kita bisa bersinergi, atau disebut orang itu bisa bersama-sama menghasilkan sesuatu yang kemenangan bersama, atau di ibaratnya kata dalam Stephen Covey itu think win-win, menang-menang, tapi menang itu menang untuk bersama, bukan menang untuk sesuatu yang individu. Nah, kalau kita mampu untuk mewujudkan kebersamaan, kemudian kita mencapai tujuan secara bersama, maka kemenangan itu akan kita capai, kita rasakan dengan kemenangan bersama, bukan kemenangan individu. Dan terakhir, dalam buku ini sampaikan ada orang-orang ribet. Tentunya di dalam sebuah organisasi, kita pasti akan banyak menemukan hal-hal yang akan bersinggungan dengan kita, berkontradiksi dengan kita. Lagi-lagi, kalau kita menghadapi orang-orang yang ribet, orang-orang yang tidak sepemahaman dengan kita, apa yang kita lakukan? Yaitu dengan cara wise, bijaksana. Kita harus berpikir, mungkin orang itu butuh untuk diberikan sebuah pemahaman bahwa kalau kita berpikir tentang sebuah organisasi, maka prinsip tujuan organisasi itu adalah kebersamaan. Tapi kalau dia tidak bisa berpikir seperti itu, berarti ada hal yang salah nih orang tersebut. Bagaimana kita cara menghindarinya? Kita boleh mengambil sikap untuk sedikit beberapa hari kita jauhkan dia, sambil kita mencari solusi apa yang tepat untuk dia. Tapi bukan berarti dijauhkan dia tidak ditemani, tapi dicoba kita mencari solusi bagaimana sih supaya kita bisa merangkul orang ini dan orang itu percaya bahwa kita sebenarnya memiliki pikiran positif bahwa dia punya kemampuan, dan alangkah baiknya untuk bisa sama-sama bersinergi dalam sebuah organisasi. Itu sih dalam buku ini yang disampaikan, sangat luar biasa ya menurut Ibu, menurut saya, karena di sini bisa kita belajar pada akhirnya berhadapan dengan orang yang banyak keberagaman. Kita tidak boleh menjadi orang yang merasa paling benar, karena sesungguhnya kebenaran itu hanyalah milik Allah. Dan bagaimana kita merubah orang lain, sesungguhnya perubahan itu akan terjadi ketika orang itu mau sadar untuk merubah sendiri. Seperti firman Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dia sendiri yang merubah. Nah, simpulannya adalah jadilah orang yang tidak perlu pembuktian diri. Artinya kita nggak usah buktiin pada orang lain bahwa kita tuh baik dan sebagainya, tapi kita akan melihat bahwa orang lain itu akan sangat berkesan dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita berusaha untuk tidak menonjolkan diri, oh ini karena gue nih semuanya, karena saya nih semuanya bisa beres. Tapi tidak perlu, sesungguhnya yang namanya kesan atau respon bagi orang itu terlihat dari apa yang kita lakukan dengan ikhlas. Lalu kunci berikutnya adalah sabar. Sabar adalah kunci utama, karena kita harus menyadari tidak mudah mengubah orang lain, hanya diri sendiri yang dapat mengubahnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari buku ini. Bahasanya sangat simpel sekali ya, bukunya 238, belum terlalu tebal, bisa dibaca dalam 1 minggu, dan ini bahasa-bahasanya sangat mudah dipahami dan kita mengerti. Ternyata buku ini adalah pengalaman Richard Campbell di dalam beberapa organisasi yang dia amati, dan ternyata memang ada kesamaan bahwa sesungguhnya di dalam dunia kerja itu akan banyak tantangan, tetapi sekuat apa kita akan melakukannya, kita harus punya kekuatan sabar dan kekuatan yang wise atau bijaksana. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.